Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya terima kasih Kak Rizka karena sudah menyempatkan untuk hadir pada sesi ketiga wawancara kali ini. Iya. Iya Kak. Oke, tapi sebelum kita mulai saya mau nanya dulu kabarnya Kak Rizka hari ini. Jadi bagaimana kabar tuh hari ini Kak Rizka? Kabarnya cukup baik sih, meskipun tadi memang kayak dari pagi sampai sekarang ini masih nugas Kak, masih sering kayak cari-cari waktu untuk nugas, tapi baik Kak. Tapi masih bisa izin diwawancara? Please Kak. Tugas masih selesai. Iya, bisa aja. Alhamdulillah kalau bisa. Jadi tadi ya kesini naik apa Ki? Tidak Kak. Naik motor Jika, naik motor sendiri dari gua ke sini. Lancar di jalanan. Iya lancar Jika. Baik, mungkin langsung bisa ya dimulai. Oke, mungkin langsung saya mulai ke pertanyaannya. Oke. Oh, tapi sebelumnya saya izin merekam nah. Kariska. Iya Kak. Boleh Ji. Jadi sebelumnya mungkin lebih ke aku kasih kembali lagi ke Kariska tentang apa yang sudah dikemukakan minggu sebelumnya. Jadi kayak maka menanyakan kembali apakah memang sudah benar atau terus maka juga dalami lagi gitu. Boleh Kak? Iya. Oke. Jadi sebelumnya Kariska menyebutkan bahwa Kariska itu merasa lebih nyaman di second account. Jadi bisa apakah sudah benar? Iya. Lagi buka shop. Jadi bisakah saudari Rizka menjelaskan lebih lanjut apa yang membuat saudari Rizka merasa lebih nyaman? Itu yang bikin Kak merasa lebih nyaman untuk Membagikan sosial di second account. untuk membagikan hal-hal yang ku alami di second account itu karena faktor itu sih yang kayak followersnya di dalam dan orang-orang yang di dalamnya juga memengaruhi, kayak udah harus dia was-was nanti kena pikir orang begini, nanti kena pikir orang begitu, karena kayak meskipun ada kebagikan terus itu bikin orang berpikir negatif, setidaknya yang berpikir negatif itu kayak teman-teman dekatku Ji begitu. Jadi karena memang faktor orang-orang yang di dalam itu orang-orang memang yang dipercaya jika Rizka. Ya ke orang dalam. Oke, selanjutnya jadi sebelum saudari Rizka membuat second account, saudari Rizka itu pernah menggunakan fitur close friend di first account. Apakah sudah benar? Ya. Nah, tapi waktu itu kita aja pernah bilang kalau lebih was-was Ki lagi begitu. Jadi makanya memutuskan Ki untuk membuka second account. Jadi apa yang membuat cara tersebut kurang efektif bagi saudari Rizka? Kenapa kayak menurut itu kurang efektif Ki untuk di close friend saja? Karena kan kalau misal di close friendnya first accountku itu kayak ada memang teman-temanku, terus somehow tuh kayak mau ke upload yang mereka ndak boleh lihat, terus kayak bingung di mana minimal lagi upload Ki. Nah close friend mini tapi isinya nih close friend ndak mau dia lihat, jadi kayak bingung atau harus ke apa. Jadi bikin malah lagi akun untuk jadi tempat itu kayak misalnya kalau di SW itu ada yang ini jadi pilih boleh lihat Ki, ini yang dipilih ndak boleh lihat Ki, kayak begitu. Jadi kayak lebih ku kotak-kotakan Ki lagi, postinganku harus ini ke sini, postingan ini harus ini ke sini gitu. Jadi kayak memang ditahu di mana bagus di post ini konten-konten, tergantung konten-konten apa yang bakal diposting. Terus memang di kotak-kotakan siapa yang bisa lihat konten ini, siapa yang bisa konsumsi konten ini. Gitu di Kariska? Ya Kak begitu, karena biasa juga ada tuh konten yang nggak mau ke orang di second account ku lihat, tapi mau ke orang yang di close friend first account ku lihat, kayak gitu-gitu. Jadi kayak tertukar-tukar Ki, jadi daripada ku edit terus kini close friend mending bikin akun baru. Oh ya, berarti memang beda Ki orang-orang yang di close friend terus orang di second account tak? Ada beberapa sama tapi ada juga yang beda sih Kak. Oke.
Oke, selanjutnya Apa kak? tunggu dulu Kak. Jadi Kak Rizka juga sempat menyebutkan kalau Kak Rizka itu memilih second account karena faktor keamanan gitu. Jadi bagaimana saudara Rizka memastikan bahwa konten di second account itu lebih aman? Menurutku karena itu sih tadi kak yang lebih ke orang-orang terdekatku yang masuk. Terus yang kayak pernah aku bilang kalau itu memang kayak khusus kan untuk cewek saja begitu. Jadi menurutku lebih aman ki. Jadi kayak terserah kak mau upload apa di situ kena cewek aja semua isinya gitu. Jadi kembali ke orang-orang yang dipercaya juga memang di dalam. Terus karena memang cewek semua yang di dalam, terus orang-orang yang dekat Jiki saja. Iya. Oke, selanjutnya. Kembali lagi kepada orang-orang yang dipercaya Kak Rizka. Jadi Kak Rizka itu hanya menerima pengikut yang benar-benar Kak Rizka percayai di second account. Nah, bagaimana caranya Kak Rizka menentukan siapa yang bisa Kak Rizka percayai di second account? Jadi cara aku menentukan siapa yang bisa aku percaya di second accountku itu ya tergantung kedekatanku sama itu orang. Kalau menurutku dekat memang dan ini orang memang bisa jadi percaya, aku kasih masuk aja. Tapi kalau kayak kulihat kini orang kayaknya suka kayak nak kasih lihat postingan tak ke orang, misal kayak nak kasih tunjuki begini ke orang lain tuh ndak aku kasih masuk karena membahayakan gitu. Jadi tergantung, jadi screening kidul lah istilahnya. Jadi lihat-lihat kidul bagaimana ini orang, terus aman jika kalau misalnya lihat kini orang, betul begitu Kak? Iya kak, aku scan ki. Screening. Sepeda beda. Nanti biar batin itu isi Jadi sebelumnya Kak Rizka juga pernah mengatakan di second account itu Kak Rizka merasa lebih bisa bebas berekspresi. Jadi bisakah saudari Rizka berikan contoh bagaimana konten yang saudari Rizka bagikan berbeda antara main account dan di second account? Perbedaannya konten yang aku bagikan dari main account dengan di second account itu lebih tol. Di second account itu perbedaannya itu kayak kalau yang di first account itu lebih kayak juga misalnya kayak serius-serius kayak repost yang memang misal kayak konten edukasi dan segala macam. Sementara yang di second account itu lebih kayak day in my life ku yang kayak live updates di situ sama random meme lucu gitu-gitu sih kak. Jadi memang ada perbedaan konten yang diupload antara main account sama second accountnya Kak Rizka di. Iya. Oke. Jadi Jadi apa? Jadi meski sudah menggunakan second account Kak Rizka. Jadi Kak Rizka kemudian meski saudari Rizka sudah menggunakan second account, saudari Rizka masih merasa was-was sebelumnya. Apakah sudah benar? Oke, jadi sebelumnya Kak Rizka juga mengatakan bahwa meski sudah menggunakan second account, Kak Rizka itu masih merasa was-was lah terkait keamanan. Jadi kapan perasaan was-was tersebut muncul dan apa yang biasa Anda lakukan untuk mengatasi perasaan was-was itu? Jadi perasaan was-was itu biasa muncul kalau misalnya kayak kurasa ada teman dekatku apalagi yang masuk di kelas friendku itu kayak tiba-tiba punya cowok yang bucin sekali kadang ada biasa memang orang yang punya cowok tapi kayak be aja gitu tapi itu yang bucin sekali tuh kayak was-was aku takutkan baku tukar akun dan segala macam.
Jadi kayak caraku untuk hilangkan kewas-wasanku itu biasa ku chat Ki, bilang gue tukaran akunku sama cowokmu kayak gitu. Baru ku tanya Ji misal kalau memang tukaran akunku pas keluar kok kayak gitu. Tapi selama ini apakah Kak Rizka sudah mendapatkan orang yang seperti itu? Kayak memang betul-betul ternyata tukaran akun Ki sama cowoknya. Iya ada pernah, tapi bukan pas ku chat langsung, pas Kak memang bikin SG yang kayak aku bilang tadi gitu, kalau memang ada cowokmu tuh kayak tukaran aku sama cowokmu tanya Kak, terus ada memang yang DM Kak bilang saya jadi ku selari. Bagaimana perasaan Kak waktu itu? Oh, dan berarti ada orang yang begitu? Iya ada yang karena aku tapi aku tahu selama ini itu cowoknya lihat KSG-nya atau enggak, jadi kayak mengevaluasi Kak lagi apa nih pernah upload dulu gitu sih Kak kayaknya. Oke, selanjutnya apakah ada situasi di mana saudari Rizka merasa second account saudari itu mungkin tidak seaman yang Anda harapkan? Bagaimana Anda menangani situasi tersebut? Kalau ndak seaman yang kuharapkan, pernah ini tuh, jadi kan tuh dulu ada dekat Kak sama orang, terus itu pas ku ndak dekat mak kayak renggang mak sama dia tuh. Renggang karena apa dulu ini? Ada masalah? Iya pokoknya kayak dia bilang putus lah, baru di situ ndak baku bayi memang, terus tuh selalu Kak bikin SG yang kayak galau Kak begitu toh. Terus di second account itu? Iya di second account. Terus di close friend. Terus dia tuh kayak nggak tahu feelingku aja tuh apa, dia tuh biasa bikin Ki juga SG yang kayak nabalas Ki. Ya, apa yang ku bilang? Iya. Jadi kayak aku balas-balas. Iya, jadi tapi so tuh ndak ku tahu karena itu tuh cowok. Dan kan dan kan itu di second accountku harusnya cewek semua isinya. Iya. Jadi di situ kayak curiga Kak, ada kayak ini temanku yang bocor ke dia yang ceritakan, karena kan circleku ada memang yang dekat sama dia tuh kayak baku teman sama dia. Jadi tuh kutuduh ke temanku, kau tuh kasih bocor ke Kak ini bilang begini Kak. Wih tidak sampai berkelahi Kak sama temanku karena kutuduh ke dia selalu SSSS chatku snapgramku ke dia. Terus tuh udah tahu dapat ke ilham dari mana, pokoknya aku chat ke akunku sendiri. Ada tuh bisa jadi chat aku tak sendiri tuh, baru bilang Kak kayak Kak kalau memang kita login ke di ini akun bilang ke sekarang minta maaf Ki sama saya, aku kasih begitu tapi ku kirim jadi akunku sendiri bukan di akunnya, dan ku tahu minta maaf Ki. Jadi selama itu login Ki di second account tanpa ku tahu sama sekali. Iya dia ku bilang psikopat ini orang. Jadi Kak, bagaimana itu? Kenapa bisa akun tak ada di anunya itu orang? Kenapa bisa masuk akun tak di itu orang? Nggak tahu sih Kak, tapi kayaknya tuh karena dulu pernah Kak login Kak itu second accountku baru di depannya kayak baku samping Kak, tapi kayak ndak siapa expect bakal naintip Ki. Jadi kayak ndak tahu Ki juga bilang naintip Ki di situ pas ku kasih masuk, dan akhirnya ndak tahu itu password dan login Ki di HP-nya. Iya, merinding. Oke Kak, jadi bagaimana perasaan tak pada saat itu? Dia kaget sekali ya Kak. Kaget sekali Kak, karena nggak expect Kak bakal balas Ki, karena tuh iseng ja. Kan kucet Ki ke akunku sendiri. Kucet Ki ke akunku sendiri, nggak kucet Ki ke akunnya. Bilang Kak kalau memang kita login Ki ini akun, jujur Ki sama saya, bilang Ki minta maaf Ki sama saya. Baru dia itu minta maaf lewat mana? Lewat akun? Nah chat Kak, WA. Tiba-tiba bilang kayak begitu, Rizka minta maaf karena sebenarnya ini. Terus tuh kan di situ bilang Kak, bilang minta maaf memang kayak sebelumnya kayak ku gap kayak gitu, bilang kita login. Terus bilang kayak di situ pas minta maaf tuh, Rizka minta maaf Kak karena login. Sebenarnya jujur kayak ini login Kak di second account terus minta maaf Kak ini terus minta maaf Kak duluan sebelum Rizka tahu supaya mungkin maafkan Kak. Jadi kayak balik lagi seolah-olah tuh dia ketahuan karena soalnya dia minta maaf karena memang tulus Ki mau minta maaf bukan karena ketahuan. Di situ merasa bersalah Kak sama temanku yang kutuduh. Yang sudah kutuduh sampai buku musuh Kak itu, karena aku bilang apa Jipaing, nggak ada jalan lain selain ada orang SS Ki. Iya. Nggak expect Kak ada jalan lain memang dengan cara yang seperti itu.
Oke, jadi semenjak kejadian itu mulai mikir lagi lebih was-was soal penggunaan Instagram tak? Iya, sampai tuh hari ku deaktif ki. Jadi ku deaktif gitu second accountku. Jadi lama itu ndak aktif itu Instagramku. Jadi cara tak tangani itu situasi dengan cara Itu ji sih ku diami ji lama pi beberapa bulan kemudian pi baru ku buka lagi baru ku mainin lagi. Oke, Kak Rizka, jadi pasti kan ada tanda-tanda atau ada sesuatu lah kenapa Kak Rizka bisa gap ini orang gitu. Apa tanda-tanda yang membuat Kak Rizka lebih yakin kalau ini kakak login ki akun tak? Awalnya tuh ndak kepikiran sampai ke situ kak, cuman kayak curiga sekali mak. Kenapa itu ini temanku se-defending itu kayak bukan saya Rizka, bukan saya. Jadi mikir kak, kayaknya memang ada cara lain. Terus satu-satunya aku pikir itu kayaknya dia yang login. Terus memang pernah Kibi bilang sama saya itu yang bikin curiga kak, selalu kak nasihatnya bilang jangan sembarang upload di second account biar lagi tuh teman dekat tak JC-nya. Cuman aku bilang kan teman dekatku Ji dan cewek semua JC-nya, terserah saya dong. Itu nih bikin kak second account supaya bebas ke upload apa-apa. Nggak tahu lagi kalau misalnya dia nasihati kak untuk itu supaya nggak upload kak yang kayak begitu karena bakal nalihat ki. Oke. Jadi kak, kapan kita lagi mulai aktif di second account setelah ada kejadian tersebut? Mulai ke aktif itu kan itu kejadian sekitar pertengahan 2021, terus kembali ke aktif itu di awal 2023. Wow. Iya, lama sekali. Nah, setelah Kak Rizka kembali mengaktifkan second account, apakah konten yang Kak Rizka bagikan itu mulai kembali kayak sebebas dulu atau bagaimana? Enggak, jauh sekali Mi. Kayak sekarang itu memang dulu tuh kurasa bebas-bebas. Lika. Jadi kayak sekarang itu tuh kayak meskipun di second account, meskipun di close friend kayak masih kupikir berkali-kali lagi kalau mau upload. Jadi kayak memang meskipun memang bebas ki di second account merasa bebas dikit tapi tetap Ci lagi dipikir-pikir karena memang ada kejadian yang terjadi begitu kak. Mungkin kalau misal ditanya gitu followers selama aku tuh yang di second account pasti tuh kayak narasa sekali bedanya karena dulu tuh kayak betul-betul tiap hari ke upload kayak apapun ke upload. Sekarang itu kayak memang yang betul pi butuh baru ku harus bagikan ke di situ meskipun dibilang kelas friend ku jila, meskipun dibilang second account ku jila tapi masih kupikir berkali-kali ki karena jauh sekali perbedaannya kalau mau dibandingkan postanku dulu sama yang sekarang. Jadi meskipun bebas ki upload karena ada kejadian itu jadi kayak memang beda Mi bebas tak ini loh. Iya betul beda nih. Jadi selanjutnya Kak Rizka merasa memiliki second account itu membawa keuntungan sebelumnya. Apakah sudah benar? Iya. Jadi apa keuntungan terbesar yang Kak Rizka katakan? Kak Rizka rasakan, sorry. Bisakah Kak Rizka memberikan contoh? Itu sih biasa kalau misalnya keuntungan itu kayak kan biasa kayak mau minta rekomendasi sama temanku cuma kayak misalnya rekomendasi dong moisturizer yang bagus atau apa terus kan kalau misal mau upload gitu di first account kayak aneh enggak sih? Enggak aja kak. Menurutku aneh sih saya. Menurut tak berarti. Ya, kan? Jadi itu yang manfaatnya itu yang kayak dapat kayak juga preferensi dari teman-teman terdekatku tanpa harus ku chat satu-satu begitu. Karena memang ada fitur Instagram yang bisa menanyakan untuk ke semua orang ya. Iya, gitu. Oke, selanjutnya. Jadi setelah memiliki second account, apakah ada perubahan signifikan dalam cara Kak Rizka menggunakan Instagram? Misalnya, apakah Kak Rizka lebih sering memposting di second account atau bagaimana? Iya sih lebih sering kak memposting di second account. Kalau dulu itu sering kak juga memposting tapi di first account, cuman lama-lama aku pikir kayak nanti kan bilang orang alay dan jadi selama ada second accountku itu tuh post-postan yang biasanya aku upload di first account itu aku upload di second account ki gitu Di first account. Kayak misalnya kayak misalnya ada 6 hal lucu yang ku dapat. Satu yang ku upload di first account, 5-nya itu ku upload di second account. Jadi memang lebih dibanding first account sama second account itu lebih aktif ki di Second account.
Oke, jadi Kariska selanjutnya Kariska menyebutkan kebebasan berekspresi di second account. Apakah memang ada jenis konten tertentu yang hanya Kariska bagikan di second account? Itu sih yang kayak menyangkut menyangkut yang kayak curhatanku dan segala macam. Itu kan kayak ndak mau kak juga ditahu sama orang, bilang ih ada masalahnya Rizka atau ih lagi bermasalah ini kan, ndak mau kak semua orang tahu. Apalagi yang kayak ku jaga imageku di depannya mutualku yang di first account yang kayak lebih serius di situ. Ada keluarga jauhku, ada segala macam. Terus kan kayak malu kak kalau misal ditahu kak ada masalah aku begini. Jadi yang kayak begitu tuh yang agak sensitif tuh lebih ku bagikan di second account daripada di first account. Jadi karena memang dipikir juga pandangannya orang-orang kalau di first account tak, jadi kayak lebih jaga image lagi. Iya betul, aku pikir pandangannya orang memang. Kenapa, kalau boleh tahu kenapa itu lebih jaga image di first account? Karena itu juga sih yang kembali tadi kayak tergantung orang-orang di dalamnya, makanya lebih kumakan ini kak. Lebih jaga image kayak di first account itu karena orang-orang yang di dalamnya memang bukan cuma temanku, tapi ada juga di situ kayak dosen atau kayak mantan teman kerjaku dulu atau kayak keluarga jauhku, tante-tanteku kayak gitu. Jadi karena memang luas sekali orang-orang yang di dalam first account tadi. Iya betul. Selanjutnya mungkin ini kayak lebih ke di masa depan, asik. Nah, jika ada teman dekatnya Kak Rizka yang menyalahgunakan konten Kak Rizka di second account, bagaimana Kak Rizka akan mengatasi atau menanggapi situasi tersebut? Itu sih lebih ke kayak aku blokir gitu orang kayak itu hari yang menyangkut tadi masalah toh yang ada tuh kutuduh temanku bilang dia yang screenshot itu sampai ku kasih keluar dari close friendku. Iya aku kasih keluar juga dari second accountku karena kayak aku pikir diam ini jadi kayak mungkin di masa depan kalau ada lagi ku dapat orang kayak begitu ku kasih begitu juga. Jadi kayak langsung di cut saja. Terus tapi kepo kayak tapi sekarang bakal follow lagi sama itu orang teman tak? Iya ke satu circle kakak. Jadi kembali lagi berteman dia, alhamdulillah, karena memang tahu anak dia sumber masalahnya kak. Dan teman-temanku yang lain di circle itu kan tidak percaya juga bilang temanku yang ini, jadi saya keluar dari itu grup Karena malu-malu kayaknya. iya nonton jalan lagi. Oke, selanjutnya Kak Rizka menyebutkan Kak Rizka itu merasa lebih tenang dengan menggunakan second account. Jadi bisakah Kak Rizka menceritakan momen ketika Anda merasa ketenangan itu paling terasa gitu? Pas dulu pernah sih ada yang ku upload di feed Google kita di feed second accountku yang kayak soal quotes begitu tuh. Terus ada juga aku tulis di situ di captionnya. Terus banyak komen ke teman-temanku yang kayak bilang itu semangat kok gitu. Jadi kayak itu sih momen dimana kayak merasa gak paling tenang pas di second account. Jadi kalau memang di apa lagi direspon postingan-postingan gitu. Betul, caper kak saya kak. Oke, selanjutnya apakah memang ada reaksi atau respon dari teman-teman dekat saudari Rizka terhadap second account yang begitulah second account tak? Respon bagaimana? Senang kak, bagaimana nih kak? Jangan gitu kayaknya kak. Skip begitu kan. Oke. Oke guys. Oke, selanjutnya Kak Rizka kan sempat menyebutkan kalau Kak Rizka itu memiliki batasan privasi begitu. Jadi bagaimana Kak Rizka mengkomunikasikan batasan privasi kepada teman-teman yang mengikuti second account-nya Kak Rizka? Bentuk komunikasiku tuh Jessica yang kemarin ku bilang yang kayak langsung memang ku tulis di caption girls area. Jadi betul itu kayak bentuk komunikasiku sama mereka. Jadi kayak kalau cowok jangko follow gitu ya. Nah, itu juga yang cerita kemarin ada temanku yang cowok bilang weh nggak bisa kan memang kamu masuk di Nuno sih karena kau bilang nggak bisa. Jadi kayak daripada harus ikut tanya satu-satu orang atau kayak nanti kayak salah paham ke orang kenapa ndak kuasa sih kepada dekat aja sama ini orang, jadi tak kalau terus itu supaya mengerti sendiri. Jadi memang dimanfaatkan lagi salah satu fitur di Instagram dengan cara memberitahu di bio-nya Kak Rizka. Iya. Oke.
Selanjutnya, apakah saudari di samping karena memang Kak Rizka itu merasa lebih bebas, tapi apakah Kak Rizka pernah merasa ragu untuk memposting sesuatu di second account? Terus kalau memang pernah, apa yang membuat Kak Rizka merasakan keraguan tersebut? Keraguan yang kayak gitu tuh kayak yang kurasakan pas awal-awal setelah kejadian itu. Karena kayak Mengerti ya? kayak terus kayak iya, jadi kayak takut kayak nanti karena bilang sudah melokot baru belum kayak gitu-gitu, atau nanti karena hack ya apa begitu. Jadi kayak di situ merasa was-was gak sih. Jadi caraku untuk itu ya aku deaktif ke akunku. Jadi caranya Kak Rizka untuk menangani masalah yang mungkin terjadi ke depannya itu ya sama aja lagi, deaktif lagi akun tak. Iya. Oke. Ih. Apa? Berapa menit? Nah, selanjutnya Kak Rizka merasa lebih bisa mengekspresikan diri di second account. Bagaimana hal ini mempengaruhi kesejahteraan emosionalnya Kak Rizka sehari-hari? Kalau menyangkut kesejahteraan emosional itu lebih kayak anu sih Kak, kalau misalnya memposting sesuatu yang memuat perasaanku, jadi kayak ini postingan bisa merepresentasikan apa yang kurasa. Menurutku itu yang bantu kamu merasa lebih lega, dan itu juga membantu kesejahteraan emosional yang kurasa sehari-hari. Ya, kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya masih mau proses udah ngisar ya. Oke, selanjutnya bagaimana pandangan saudari Rizka tentang orang lain yang juga memiliki second account? Apakah saudari Rizka melihat mereka berbeda setelah mengetahui mereka memiliki second account? Kalau melihat berbeda enggak Jessica, karena memang sekarang kan kurasa semua orang iya punya kayak wajib itu punya second account. Marketing saja ada second accountnya. Gitu. Oke, jadi menurut tak itu second account sekarang itu memang wajar Mi, karena memang banyak yang penggunanya. Oke. Malah aneh kalau nanti second account, karena kayak kalau misal merasa dekat mungkin sama orang tuh yang ditanya itu ya apa second account gitu. Oke. Iya kan? Sorry Zara. Kemudian saudari Rizka, bagaimana saudari mengelola konten di second account dibandingkan dengan main account? Apakah memang ada perbedaan dalam frekuensi atau jenis postingan? Kalau dari jenis postingan jelas nih ada yang kayak tadi aku bilang tuh biasanya kalau di second account tuh lebih yang kayak memuat kayak curhatanku dan segala macam, sedangkan yang di main account itu lebih kayak hobi-hobiku atau kayak konten edukasi begitu. Terus kalau misalnya frekuensi iya ada juga perbedaan, karena kalau di main account itu kan di second account kan yang kayak betul-betul kayak live updatesku, jadi kayak lebih sering di situ kayak iya. Oke, begitu Mas Tito kan? Jadi memang ada perbedaan antara konten saudari Rizka di second account dan di main account gitu. Iya. Baik itu frekuensi atau jenis postingan. Iya Kak. Selanjutnya Kak Rizka, apakah ada kekhawatiran bahwa teman-teman saudari mungkin tidak menghargai privasi saudari di second account? Nah, bagaimana saudari mengatasinya? Kalau yang soal privacy itu kerasa karena sudah mengalami kejadian seperti itu, kerasa kayak kebal maka kayak mau apa ya? Ayo sini mau kok. Lebih iya sih Kak, masih kayak kupikir nanti Kak ada orang lagi kasih begitu kan dan segala macam. Cuman itu sih dari pengalaman itu yang bikin lebih berhati-hati Kak untuk menjaga privasiku di second account. Karena jadi berarti memang ini pengalaman sangat mengubah caranya Kak Rizka menggunakan ini second account sekarang gitu. Iya. Mengaruhi Kidi berarti. Iya. PTSD kan. Oke, selanjutnya Oke, apakah saudari Rizka pernah merasa second account tidak cukup untuk menjaga privasi saudari Rizka? Apakah memang Anda mempertimbangkan langkah lain untuk meningkatkan privasinya saudari Rizka?
Itu sih kayak lebih ke ke close friend yang menurutku misal ini followers yang di second accountku tidak semuanya bisa menerima ya. Uploadnya itu di close friend saja yang lebih privacy lagi gitu. Jadi kan memang di kotak-kotak kan orang yang bisa masuk di first account tak, orang yang bisa masuk di second account tak, orang yang bisa masuk di close friend tak, gitu. Iya. Nah ya. Jadi selanjutnya, apakah Anda pernah merasa second account tidak salah? Ya, juga. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah saudara Rizka Betul kan? tetap memutuskan setelah wawancara ini apakah Kak Rizka memutuskan untuk tetap menggunakan second account di kemudian hari? Ini sih kak ya perusahaan sampai tidak masuk. Bakal digunakan terus ke second account tak? Penting tak itu gara-gara wawancara udah berhenti apa Kiki? Bukan begitu masuk kok. Iya lagi lagi. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya ucapkan banyak terima kasih untuk saudari Rizka karena sudah mengikuti 3 sesi wawancara ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak Kak Rizka. Kemudian karena setelah ini tidak ada lagi pertemuan, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup wawancara kali ini. Tapi sebelum saya tutup wawancara ini, apakah Kak Rizka ada pertanyaan? Tidak juga. Oke, karena memang tidak ada saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.